Perkenalkan, kami kelompok 2 dari kelas 4 TA21 ingin mempresentasikan materi bab 6 yaitu pendekatan probabilistik. Subbab 6 yaitu pertama, analisis skenario. Proses menganalisis kemungkinan peristiwa masa depan dengan mempertimbangkan kemungkinan hasil alternatif. Kedua, pohon keputusan. Model prediksi yang menggunakan struktur pohon atau struktur hierarki. Yang ketiga, simulasi. Melakukan percobaan dari analisis resiko. Yang keempat, penilaian menyeluruh, pendekatan penilaian risiko secara keseluruhan. Dapat mempertimbangkan analisis risiko, pohon keputusan, dan simulasi. Apakah berkomplement atau mengganti nilai risiko yang disesuaikan. Kelima, membandingkan pendekatan. Dapat memutuskan untuk bisa memilih menggunakan analisis skenario, pohon keputusan, atau simulasi. Yang keenam, tepat dalam distribusi. Dengan distribusi yang tepat, akan mendapatkan profit yang maksimal. Perkenalkan, saya Tajidatul Yaro akan menjelaskan mengenai subbab 6, pendahuluan, pengertian analisis skenario, jenis analisis skenario, langkah-langkah analisis skenario, contoh analisis skenario, penggunaan dalam pengambilan keputusan, masalah skenario ganda, pengertian pohon keputusan, langkah-langkah mengembangkan pohon keputusan, dan yang terakhir hasil yang timbul dari pohon keputusan. Pendahuluan. Pada bab ini dapat memberikan informasi untuk mengakses dan menggambarkan resiko dalam berinvestasi, dimulai dari menganalisis nilai aset, kemudian menganalisis skenario secara umum, lalu mengujinya pada pohon keputusan, dan diakhiri dengan mengevaluasi simulasi. Analisis skenario. Analisis ini dapat memperkirakan arus kas yang diharapkan untuk menilai aset beresiko, sehingga mendapatkan efek resiko terhadap nilai yang lebih baik, yaitu dengan kasus terbaik atau kasus terburuk, dan analisis beberapa skenario. Analisis ini dapat diterapkan pada banyak hal, yaitu dalam ekonomi dan bisnis. Jenis analisis skenario. Pertama, kasus terbaik atau kasus terburuk. Terdapat dua cara dalam pengambilan keputusan. 1. Menggunakan perbedaan nilai terbaik atau nilai terburuk. 2. Perusahaan menggunakan hasil kasus terburuk untuk membuat pertimbangan. Kemudian yang kedua, analisis beberapa skenario. Bentuknya lebih umum, dan nilai aset beresiko dapat dihitung dalam beberapa skenario. Langkah-langkah analisis skenario. Pertama, menentukan faktor-faktor. Skenario akan dibangun sekitar faktor tersebut, seperti faktor ekonomi. Kedua, menentukan banyaknya skenario. Memperkirakan arus kas setiap skenario lebih mudah jika perusahaan menentukan 5 skenario saja. Ketiga, membuat perkiraan aset arus kas dalam setiap skenario. Berfokus pada 2 atau 3 faktor. Keempat, menentukan nilai probabilitas setiap skenario. Misalnya, faktor ekonomi makro, seperti nilai tukar mata uang, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Contoh analisis skenario, misalnya, saya adalah pemimpin perusahaan PT ABC tahun 2020. Saya dan tim ingin memprediksi laba perusahaan tahun depan, yaitu tahun 2021. Berarti saya dan tim harus membuat skenario dengan memungkinkan pendapatan dan beban perusahaan dengan mempertimbangkan pangsa pasar, penjualan, rasio keuangan, dan lain-lain. Saya dan tim juga harus membuat 3 pendekatan untuk memungkinkan laba perusahaan, seperti pertumbuhannya rendah, moderat, dan tinggi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Jadi, analisis skenario ini untuk menganalisis kemungkinan peristiwa masa depan. Masalah skenario ganda. 1. Sampah masuk, sampah keluar. Menetapkan skenario dan memperkirakan arus kas setiap skenario agar analisis skenarionya baik. 2. Risiko berkelanjutan. Risiko hasil yang diskrit sangat tepat jika berkaitan dengan analisis skenario. 3.
Perhitungan risiko ganda berbahaya jika pengambilan keputusan perhitungan ganda pada risiko. Pohon keputusan. Pohon keputusan dapat mempertimbangkan risiko setiap tahapan dan menyiapkan respon hasil setiap tahapan. Langkah pertama adalah membedakan antara simpul. 1. Simpul akar. Dimulainya pohon keputusan dengan pilihan keputusan yang tidak pasti. 2. Simpul kejadian. Hasil dari probabilitas hasil didasarkan pada informasi yang dimiliki sekarang. Bentuknya lingkaran. 3. Simpul keputusan. Pilihan pengambilan keputusan dan memperluas uji pasar ke uji pasar nasional setelah uji hasil pasar diketahui. Bentuknya 4 persegi panjang. 4. Simpul akhir. Hasil dari hasil berisiko sebelumnya. Bentuknya segitiga penuh. Langkah-langkah mengembangkan pohon keputusan. 1. Membagi analisis ke tahap-tahap risiko. Membuat garis besar tahapan risiko di waktu yang akan datang. 2. Memperkirakan probabilitas hasil dalam setiap tahapan. Menghitung probabilitas dari hasil setiap tahapan. 3. Mendefinisikan titik kepuasan. Menentukan pengamatan hasil tahap sebelumnya, harapan di waktu yang akan datang. 4. Menghitung arus nilai simpul akhir. Meninggalkan produk pasar untuk menguji pasar produk. 5. Lipat kembali pohonnya untuk menghitung nilai harapan. Selanjutnya ada 2 hasil yang timbul dari pohon keputusan. 1. Nilai harapan sekarang meliputi seluruh pohon keputusan. 2. Kisaran nilai simpul akhir yang baru adalah investasi yang potensial. Penggunaan dalam pengambilan keputusan. Sebuah artikel, The Financial Times, menjelaskan bahwa bagaimana menganalisis risiko perusahaan yang mempertimbangkan investasi dalam jumlah besar di Cina dengan 4 skenario, yaitu 1. Cina berkembang sebagai eksportir barang dan sebagai pasar domestik, artinya Cina sebagai mitra ekonomi dunia. Kedua, Cina sebagai negara produsen yang biaya produksinya rendah, artinya Cina predator ekonomi dunia. 3. Cina berkembang, tapi dengan laju pertumbuhan yang lambat, artinya Cina peserta dunia yang tumbuhnya melambat. 4. Pertumbuhan Cina melambat karena ekonominya sulit dan politiknya berkembang. Artinya, orang asing frustasi dan pemerintahnya tidak stabil. Jadi, orang asing berpendapat, jika mereka berpergian ke Cina, akan terjadi skenario yang pertama, yaitu Cina sebagai mitra ekonomi dunia. Tetapi, mereka juga harus bersiap-siap kalau skenario lain akan terbuka dan terjadi. Saya, Fadi Agnia Nur Aziza, akan menjelaskan mengenai penggunaan dalam pengambilan keputusan. Terus yang kedua yaitu isu. Terus yang ketiga ada risk, adjust, value, and decision tree. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan penggunaan dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi dalam pohon keputusan ini ada manfaatnya nih atau kegunaannya. Nah, yang pertama yaitu dynamic response to risk. Nah, jadi dalam pohon keputusan itu akan bermanfaat bagi perusahaan dalam mengambil suatu resiko. Misalkan pastikan di suatu perusahaan itu nggak mungkin dong apa-apa itu selalu berjalan dengan yang diinginkan. Pasti dalam prosesnya itu akan menghadapi suatu masalah. Nah, pada saat menghadapi suatu masalah itu perusahaan jadi tuh nggak bingung lagi harus melakukan apa, karena udah ada si pohon keputusan itu. Jadi di dalam suatu tindakan itu suatu perusahaan mampu mengambil suatu keputusan dua sekaligus. Nah, itu yang dimaksud dengan dynamic response to risk. Nah, yang kedua yaitu ada nilai informasi. Nah, pada saat suatu perusahaan ingin membuat suatu produk, itu nggak mungkin dong langsung dijual ke pasaran. Pasti perusahaan harus membutuhkan suatu informasi yang berguna agar apa yang dia jual itu laku di pasaran, seperti itu. Misalkan ingin menjual sabun kecantikan nih,
untuk kulit yang sensitif atau berjerawat. Nah, nggak mungkin dong langsung dibuat produknya dan langsung dijual ke pasar. Nah, biasanya suatu perusahaan akan melakukan riset pasar. Nah, riset pasar ini berfungsi apakah suatu perusahaan itu udah melakukan tindakan yang benar, apakah udah tepat sasaran. Nah, kalau misalkan belum tepat sasaran, nah justru itu nilai informasi dari riset itu akan berguna bagi pengambilan keputusan. Terus yang kedua yaitu manajemen resiko. Nah, di dalam suatu tindakan perusahaan pastinya akan yang tadi saya bilang, banyak risiko yang akan dihadapi. Nah, pada saat membuat suatu pohon keputusan, biasanya perusahaan sudah tahu akan menghadapi resiko A, B, C, atau D. Nah, untuk menghadapi resiko A, B, C, dan D-nya itu, biasanya suatu perusahaan sudah memiliki suatu rencana. Jadi pada saat menghadapi resiko tersebut, suatu perusahaan tidak kebingungan lagi dan sudah memiliki strategi yang tepat sasaran. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai risk, edges, value, and decision tree. Nah, itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu aspect, value, are not, risk, edges. Jadi dalam suatu pohon keputusan itu nggak selalu membahas mengenai suatu resiko. Nah, biasanya juga ada resiko yang menguntungkan bagi suatu perusahaan. Nah, di sini merupakan bagaimana caranya si suatu perusahaan itu tidak memandang resiko sebagai masalah, tapi mandanglah resiko sebagai suatu peluang. Nah, apabila suatu perusahaan mampu melakukan hal tersebut, nah, maka di dalam pohon keputusan itu akan menghasilkan keputusan-keputusan yang brilian atau menguntungkan bagi perusahaan. Nah, yang kedua yaitu ada double counting of risks. Nah, kejadian ini dinamakan jika suatu perusahaan melakukan atau meriset pohon keputusan lebih dari 2 kali. Nah, ini banyak sekali dilakukan oleh perusahaan. Nah, justru itu suatu perusahaan harus mampu melihat suatu masalah, apakah masalah ini sudah pernah dibahas atau dipecahkan sebelumnya atau belum. Jangan sampai melakukan pohon keputusan riset itu 2 kali, karena akan menambah biaya. Nanti bukannya untung, malah menjadi buntung. Nah, tahap yang terakhir atau tahap ketiga yaitu ada the right discount rate. Nah, jadi pada saat tingkat diskonto yang rendah, tingkat bunga diskonto yang rendah, suatu perusahaan akan mengalami keuntungan. Nah, justru itu pada saat perusahaan melakukan pengambilan keputusan, nah biasanya dia ingin pada saat itu tingkat diskontonya rendah. Karena apa? Berarti nanti biaya-biayanya juga akan terendah. Nah, pada saat si suatu keputusan itu diimplementasikan menjadi suatu tindakan, nah biasanya pada saat tindakan tersebut dia pengennya memiliki tingkat diskonto rate yang tinggi. Karena apa? Menguntungkan. Karena ibaratkan gini loh, dia membuat suatu produk dengan harga yang rendah, nah tapi pada saat dijual akan harganya tinggi karena tingkat diskon rate-nya itu tinggi, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Asri Widayati akan menjelaskan mengenai simulasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai simulasi. Apa sih itu simulasi? Bagaimana langkah-langkah dalam melakukan simulasi, serta penyelesaian kasus-kasus dalam simulasi. Untuk lebih jelas ya, mari kita simak video berikut ini. Apa yang kalian ketahui tentang simulasi? Biasanya, simulasi dilakukan dengan menggunakan sistem komputer ya kan? Tapi kali ini berbeda. Simulasi merupakan suatu upaya menduplikasi fitur, tampilan, karakteristik suatu sistem dengan mengembangkan sebuah model matematika yang paling dekat dengan yang menggambarkan sistem sesungguhnya. Bagaimana langkah-langkah dalam melakukan simulasi? Yang pertama, membuat distribusi probabilitas untuk variabel penting. Apa sih itu variabel penting? Variabel penting itu misalnya kayak permintaan persediaan, terus waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan sebuah proyek. Selanjutnya, yang kedua, menentukan distribusi probabilitas untuk tiap variabel. Bagaimana cara menentukan distribusi probabilitas? Yaitu dengan cara membagi frekuensi pengamatan dengan jumlah frekuensi total. Terus yang ketiga, menentukan interval bilangan acak pada tiap variabel. Yang keempat, melakukan serangkaian simulasi percobaan. Selanjutnya langsung aja ke contoh kasus simulasi. Pada sebuah toko alat kesehatan telah dilakukan pengamatan selama 200 hari. Berikut merupakan hasil pengamatannya. Pada langkah yang pertama, yaitu menentukan distribusi probabilitas untuk tiap variabel.
yaitu dengan cara membagi frekuensi pengamatan dibagi dengan jumlah frekuensi pengamatan total. Seperti pada gambar di samping, frekuensi pengamatan yang pertama yaitu 10 dibagi dengan pengamatan totalnya 200 sama dengan 0,05. Selanjutnya frekuensinya 20 dibagi dengan jumlah pengamatan total 200 sama dengan 0,10. Begitu juga selanjutnya. Setelah menentukan distribusi probabilitas untuk variabel penting, selanjutnya Anda dapat menentukan distribusi probabilitas kumulatifnya, yaitu dengan cara hasil dari probabilitas variabel penting 0,05 ditambah dengan variabel selanjutnya 0,10 jadi 0,15, ditambah lagi berikutnya 0,20 jadi 0,15 ditambah 0,20 sama dengan 0,35. Begitu juga selanjutnya. Setelah menentukan probabilitas kumulatifnya, Anda dapat membuat diagram probabilitas kumulatif, yaitu seperti gambar di samping. Setelah menentukan probabilitas kumulatif dan membuat diagramnya, Anda dapat menentukan bilangan acaknya, yaitu dengan seperti gambar di samping. Selanjutnya, pengambilan bilangan acak dapat dilakukan menggunakan Microsoft Excel, yaitu dengan cara menuliskan rumusnya sama dengan run between 1,100. Nanti akan keluar angka-angka 1 sampai dengan 100 seperti gambar di samping. Anda dapat mengambil salah satu dari beberapa kolom tersebut, kemudian di-copy ke simulasi berikut ini. Setelah Anda menentukan sampel bilangan acak, Anda dapat menentukan hasil dari simulasinya. Misalkan pada hari pertama, sampel bilangan acaknya yaitu 21. Maka hasil simulasinya Anda dapat melihat interval bilangan acak sebelumnya. Di interval bilangan acak sebelumnya, angka 21 berada di urutan ke-2, 0, 1, dan 2. Berarti dia berada di urutan kedua. Kemudian tulis hasil simulasinya adalah 2. Berikutnya pada hari kedua, sampel bilangan acaknya adalah 42. 42 itu berada di interval bilangan acak yang ke-3, yaitu 36 sampai dengan 65. Kemudian dituliskan lagi ke hasil simulasi yang ketiga. Pada hari ketiga, bilangan acaknya yaitu 24 berada di urutan interval bilangan acak yang kedua. Begitu juga selanjutnya. Sehingga dapat ditotal hasil simulasi penjualan masker selama 10 hari yaitu 29. Anda juga dapat menghitung rata-rata permintaan per hari masker tersebut dengan cara berikut ini. E sama dengan sigma 5 per I sama dengan 0. Probabilitas dari masker dikali dengan permintaan masker. Probabilitas yang pertama 0,05 dikali 0 ditambah 0,10 dikali 1 ditambah 0,20 dikali 2 ditambah 0,30 dikali 3. Begitu pula selanjutnya, maka akan diperoleh hasil 2,95 masker. Pada bab ini, kalian telah mempelajari suatu pendekatan probabilistik, yaitu analisis skenario, pohon keputusan, dan juga simulasi. Berdasarkan ketiga pendekatan probabilistik tersebut, manakah pendekatan yang harus dipilih? Jawabannya tergantung pada yang pertama, seleksi analisis risiko. Pada analisis skenario, kita telah mempelajari 3 jenis skenario dan mengabaikan skenario yang lainnya. Pada pohon keputusan, kita dapat mengubah risiko menjadi kemungkinan hasil yang dapat kita kelola. Sedangkan simulasi, kita dapat menggunakan distribusi probabilistik. Yang kedua, jenis risiko yang kita hadapi. Dan yang ketiga, korelasi dengan berbagai risiko. Sekian presentasi yang kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.